Bagaimana jika seseorang tidak pernah sholat sama sekali, bahkan menafikan adanya perintah sholat terkait dengan putus asa dari rahmat Allah? Allah Maha tahu apakah dia sudah kafir atau belum. Menolak wajibnya sholat kan kafir. Allah Maha tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah dia menolak wajibnya sholat itu sudah kedatangan hujah apa belum, kan kita nggak tahu. Oleh karena itu, apapun ucapan dia, apapun dosa dia, selagi zahirnya masih muslim, kalau mati kita sholati, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan ampunan, ya. Kecuali jelas-jelas Hindu, jelas-jelas Buddha, jelas-jelas Yahudi, Nasrani, tentu haram bagi kita mendoakan ampun. Apa yang mempengaruhi amalnya banyak, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya buruk? Dan ada orang yang amal ibadahnya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya baik. Tentu ini rahasia Allah, ya. Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Di mata kita luar biasa ibadahnya, ternyata selama ini dia pura-pura misalnya, ya. Allah Maha tahu, kita nggak tahu, ya. Dan secara sholatnya benar, sholatnya baik, ya. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, ya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita yakin betul ayat ini, nggak ragu kita. Saya masih belum mengerti tentang riwayat hadis Abu Bakar pernah mengimami sholat sunnah tapi makmumnya sholat wajib. Yang sedekah itu, jadi Rasul dan para sahabat sudah selesai sholat berjamaah, kalau tidak salah asar, ya. Datang orang belum sholat. Nabi menawarkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, di riwayat lain bukan Abu Bakar, ya, ini yang lebih sahih. Wahai Abu Bakar, maukah engkau bersodakoh kepada orang ini? Sodakoh apa? Jadi imam. Gitu. Maka Abu Bakar sholat lagi, persis seperti sholat yang tadi. Tapi tentu sunat bagi Abu Bakar, bukan wajib. Karena kalau Abu Bakar menolak, afwan ya Rasulullah, saya tidak sanggup, ya enggak masalah. Maka Nabi kan menawarkan, maukah engkau bersodakoh kepada orang tadi? Apa hukumnya bagi Abu Bakar? Ya tidak wajib. Bagi orang tadi, ya wajib, orang sholat asar, sholat 5 waktu. Ya. Kalau imamnya yang ngimamin lagi boleh? Boleh tentunya. Boleh. Bahkan ada contohnya siapa? Tapi bukan imamnya, ya. Mu'ad bin Jabal kan sebagai makmum, tapi mengatakan harus makmum enggak? Imam bisa. Bisa, ya. Hanya waktu itu Rasul sebagai imam menawarkan kepada Abu Bakar. Apakah boleh berpoligami tanpa izin istri? Kalau sah, ya sah. Kalau sah, ya sah. Syarat sah pernikahan itu apa? Saksi, wali, ijab qabul, mahar, izin istri pertama. Ada? Nggak ada, kan? Nggak ada. Kalau pemerintah mungkin. Untuk mendapatkan surat nikah mungkin. Kalau syarat sah, nggak ada. Nggak ada. Berarti sah. Tapi apakah cukup disah, ya? Karena setelah nikah kan tentu ada giliran. Ada giliran, ya kan? Di sini 3 hari, di sini 3 hari, atau di sini sehari, di sini sehari.
dan harus adil. Nah, sementara dia tidak bilang sama istri pertama, ya, namanya istri nggak pulang ya biasa nanya kan, dari mana bang? Nah, jawabnya gimana? Bohong lagi. Kalau nggak bohong, ya nggak bisa adil, ya kan? Maka tentu harus bisa mentarbiyah istri pertama, ya. Nah, tidak boleh dilakukan tanpa adil. Apakah salat sunnah boleh dilakukan hanya dengan membaca Al-Fatihah saja tanpa surat lain? Bahkan salat wajib, apakah wajib dan tidak sah kalau nggak baca surat, ya, di salat wajib? Kan tetap sah. Kalau tidak baca Al-Fatihah, ya tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Adapun surat-surat setelah Al-Fatihah tidak wajib. Apakah boleh salat witir dilakukan habis Isya dan hanya 1 rakaat? Ini dilakukan oleh Muawiyah. Ini dilakukan oleh Muawiyah. Dan ketika beberapa sahabat atau tabi'in memberitahukan ini kepada Ibnu Abbas memuji Muawiyah sebagai orang yang faqih, berarti faham fikih, ya. Karena salat witir boleh dilakukan sebelum tidur. Sebelum tidur apakah harus jam 11, 10? Enggak. Jam 8, setengah 9, ya boleh. Dan boleh 1 rakaat. Apa benar jika kita masih saja berbuat maksiat, itu berarti tauhid kita dengan Allah belum benar-benar sempurna? Betul. Betul sekali. Salah satu kesempurnaan tauhid adalah dengan taat kepada Allah, beribadah dan seterusnya. Tidak sempurna bukan berarti kafir, ya, bukan berarti musyrik. Maka tetap dia tidak kafir, dia tidak musyrik, tapi tauhidnya tidak sempurna. Kenapa? Karena masih berzina misalnya, karena masih suka meninggalkan sholat misalnya, karena masih suka berjudi. Tauhidnya tidak sempurna. Wallahu. Ya. Kalau baca Al-Fatihah panjang pendeknya salah itu, oh yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangkan. Ya salah tentu. Sebuah kesalahan tidak boleh kita benarkan. Ya, kita bertolong-tolongan dalam kebaikan, ya, diajarkan, dikasih tahu, itu dibenahi. Yang panjang yang mana, yang pendek yang mana, ya. Tapi Ustaznya merasa salah. Hah? Yang imamnya merasa salah. Nggak merasa salah. Iya. Sebenarnya jamaah semua tahu nih kalau ketika dia beliau dikasih tahu, nah saya nggak salah, itu gimana sih? Sebenarnya jamaah semua tahu kalau bacaan itu salah gitu ya. Yang sudah panjang dia pendekin, yang sudah pendek dia pendekkan. Tapi ketika di nasihati gitu kan, nah saya nggak salah, benar baca seperti itu. Ya kalau ada yang lain aja. Kalau ada yang lain. Kalau nggak ada ya insya Allah makmum tetap sah. Tidak menanggung dosanya. Ya. Kalau pas satu musafir dari apabila Jumatan kita ikut Jumatan seperti makmum biasa. Tapi kita berprinsip bahwa sholat Jumat sama asar itu tidak boleh dijamati. Tapi setelah Jumatan kita selesai, kita nggak pulang-pulang ya, masih ngaji atau apa itu. Terus sholat asarnya
didahulukan gitu kan. Nah, Salat asarnya di misalnya kan keretanya jam 3 sore. ini lagi safar ya? Safar ya. Tapi waktu Jumatan itu Jumatan seperti biasa. Ya. Tapi karena kita berkeyakinan bahwa sholat Jumat sama sholat asar itu tidak berjamaah, tidak berjamaah, tapi kita tunggu sampai setengah jam misalnya, setengah jam kita baca Al-Quran apa zikir, terus karena kedatangan mau berangkat, terus kita sholat asar didahulukan gitu sebelum asar. Itu hilah namanya. Apa? Hilah. Ya nyari-nyari pembenaran. Kalau dia yakin bahwa zuhur dengan Jumat dengan asar tidak boleh dijamak, nggak jamak, tapi ya sebetulnya jamak juga, tapi nunda sejam ya kan? Kan hilah itu. Yang benar gimana? Jangan sholat Jumat, sholat zuhur aja. Nah, zuhur sama asar kan dijamak, nggak masalah. Kan nggak wajib sholat Jumat. Safar kan? Iya. Walaupun antum mendengarkan khutbah 2 kali, kemudian antum mengikuti imam sholat Jumat, antum niat sholat duhur, boleh apa tidak? Ya boleh. Boleh. Pas kan sholat duhurnya kan 2 rakaat orang safar. Nah, habis itu qomat, habis itu langsung asar. Insyaallah nggak masalah. Yang masalah barangkali kalau tidak sedang safar, gitu ya. Tapi insya Allah masih khilaf apakah Jumat dengan asar boleh dijamak atau tidak. Betul lagi Ustaz. Kalau sumpah pocong itu termasuk syirik atau kita? Saya tidak tahu keyakinannya seperti apa. Kalau meyakini bahwa dengan sumpah pocong nanti akan begini, ya bisa syirik. Ya. Saya kira mereka meyakini kali ya. Kalau meyakini ya syirik. Kalau mau jangan sumpah pocong, yang sunnah apa? Mubahalah. Tsumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Itu sunnah, dan itu kan masalah agama ya, masalah keyakinan ya. Bukan masalah dunia, bukan masalah pribadi. Saya tidak tahu apakah ada para ulama yang bermubahalah masalah dunia, masalah pribadi ya. Mereka melakukan mubahalah ini masalah keyakinan, masalah agama. Sebagaimana Syekh Sanaullah di India itu bermubahalah dengan Mirza Ghulam Ahmad. Dan nggak sampai setahun kan mati si Mirza, mati dengan sangat memalukan dan menjijikkan. Kemudian Ibnu Hajar pernah, Rasulullah yang pertama kali ya kan, cuman kan pendeta Najran itu nggak berani datang. Nabi sudah datang dengan membawa Fatimah, Ali, Hasan, Husain, kan bawa keluarga. Bukan masalah dunia. Wallahu a'lam. Maksudnya kalau masalah dunia nggak boleh. Iya, saya tidak tahu ya ada contoh, karena memang contoh di Al-Quran itu kan tentang orang yang tidak mau rujuk kalau Nabi Isa itu anak Allah, anak Tuhan, gitu. Diberikan dalilnya masih bersikeras mengatakan, meyakini bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Ya sudah, mubahalah aja. Berarti kan masalah keyakinan. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi